Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 dan juga PPh pasal 15. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada Bu Ulfa dan juga Bu Sofi sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum pajak dan juga perpajakan. Lalu selanjutnya, sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Vicky Devona Pramudita Nenggolan dengan NPM 276. Perkenalkan, nama saya Natali Soeharto dengan NPM akhir 087. Perkenalkan, nama saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Perkenalkan, nama saya Julia Ayu Lestari dengan NPM akhir 307. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang PPh 23. Apa sih PPh 23 ini? PPh 23 adalah salah satu jenis pajak penghasilan di Indonesia yang dikenakan atas penghasilan dari penyerahan jasa, sewa harta yang selain tanah atau bangunan, bunga, dividen, royalti maupun penghargaan dari hadiah selain yang dipotong PPh 23. Pemotongan PPh 23 sendiri ini dilakukan oleh pemberi penghasilan yang merupakan pemotong PPh atas pembayaran jasa, sewa harta, bunga, dividen, royalti, maupun penghargaan dan hadiah kepada WP dalam negeri atau Badan Usaha Tetap atau BUT. Nah, siapa aja sih pihak pemotong PPh ini? Jadi nggak semua pihak dapat memotong PPh 23 ini. Pihak yang dapat melakukan pemotongan PPh 23 merupakan badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP langsung. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu nih berapa sih tarif PPh 23 ini. Jadi besaran tarif PPh 23 yang dikenakan dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 2% dan tarif 15%. Tarif 23 ini dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak berupa jumlah brutonya. Jadi tarif 15% tadi itu dikenakan atas penghasilan bunga, dividen, hadiah, dan royalti. Sedangkan untuk tarif 2% itu dikenakan atas penghasilan jasa dan sewa harta yang meliputi jasa konsultan, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa-jasa lainnya yang sudah tertuang di dalam PMK nomor 141-PMK.03-2015. Nah, kalian bisa lihat siapa saja pemotong dari tarif 2% ini di dalam PMK tersebut. Ada pengecualian dari PPh 23. Terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 23, yaitu seperti pertama, ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada pajak. Lalu yang kedua ada sewa yang dibayar atau terutang berkaitan dengan sewa guna usaha dalam hak opsi. Dan yang ketiga ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Lalu yang keempat ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan atau perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima ada SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggota oleh koperasi, dan yang terakhir ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan sebagai penyalur pembiayaan atau pinjaman.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan konsultasi atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan konstruksi seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau kegiatan konstruksi lainnya. Kegiatan konstruksi itu untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut. Usaha jasa konstruksi artinya penyedia usaha yang menjalankan jasa-jasa atau konstruksi. Selanjutnya, kategori usaha dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Jasa dan sumber tertentu yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 tersebut diantaranya adalah jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah, undian, dan lainnya. Yang A. Jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi. Jasa perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan ahli profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu membuat pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik. Sedangkan jasa pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan ahli profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melakukan aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk jasa penilai. Yang B. Jasa pelaksana konstruksi. Jasa pelaksana konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan ahli profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Yang C. Pekerjaan konstruksi terintegrasi. Pekerjaan konstruksi ini adalah penghubungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Selanjutnya yaitu PPh pasal 4 ayat 2, di mana tarif PPh final jasa konstruksi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi atau konsultasi, yang dimana usaha jasa perencanaan konstruksi ini dikenakan tarif PPh final jasa konstruksi sebesar 3,5% jika penyedia jasa mempunyai sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. Lalu akan dikenakan tarif PPh final jasa konstruksi sebesar 6% jika penyedia jasa tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha SBU atau sertifikat kompetensi kerja untuk orang perseorangan. Selanjutnya yang kedua yaitu jasa pelaksanaan konstruksi, di mana jasa pelaksanaan konstruksi ini berbeda dengan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, dikarenakan untuk jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan tarif PPh jasa konstruksi sebesar 1,75% jika penyedia jasa mempunyai sertifikat kualifikasi usaha kecil kelompok grade 1, grade 2, grade 3, dan juga grade 4 atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perorangan. Lalu dikenakan 2,65% jika penyedia jasa mempunyai sertifikat kualifikasi usaha menengah maupun besar di dalam kelompok grade 5, 6, maupun grade 7. Selanjutnya yaitu dikenakan sebesar 4% diperuntukkan jika penyedia jasa tidak mempunyai sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perorangan. Yang terakhir yaitu pekerjaan konstruksi terintegrasi. Tarif PPh final konstruksi untuk jasa konstruksi terintegrasi sebesar 2,65% jika penyedia jasa mempunyai sertifikat badan usaha atau SBU, dan juga dikenakan sebesar 4% jika penyedia jasa tidak mempunyai sertifikat badan usaha. Baik, sekarang kita akan membahas PPh pasal 15. Definisinya sendiri, PPh pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh wajib pajak tertentu menurut Undang-Undang PPH. PPH pasal 15 umumnya mengatur tentang norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari industri bisnis yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan dalam PPH pasal 16 ayat 1 Undang-Undang PPH. Pertama adalah PPH pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri. Objek pajaknya adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau didapat wajib pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Lalu pemotongnya yaitu pencharter yang merupakan badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Berikut merupakan tarif PPH pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri. Rumusnya adalah PPH terutang sama dengan 30% dikali norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto diperoleh dengan 6% dikali dengan peredaran bruto. Sehingga tarif efektif PPH terutangnya adalah 1,8% dikali dengan peredaran bruto. Nah, 1,8% ini berasal dari 6% dikali dengan 30%. Pelunasan PPH sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPH pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap PPH yang terutang dalam SPT tahunan PPH untuk tahun pajak yang bersangkutan. Berikutnya adalah PPH pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. Objek pajaknya adalah wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri, dikenakan PPH atas seluruh penghasilan diterima atau diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Berkaitan dengan objek pajak sebelumnya, oleh karena itu, penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPH meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal dari pertama, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia. Yang kedua, pelabuhan di Indonesia keluar pelabuhan Indonesia. Yang ketiga, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia. Dan yang keempat, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia. Berikut adalah tarif PPH pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. Rumus PPH terutangnya adalah 30% dikali dengan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, norma penghitungan penghasilan neto ini diperoleh dengan 4% dikali peredaran bruto. Sehingga, tarif efektif PPH terutangnya adalah 30% dikali 4% dikali peredaran bruto sama dengan 1,2% dikali dengan peredaran bruto dan bersifat final. Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Terakhir adalah pemotong PPH pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. Yang pertama, dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan memotong pajak, pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang. Lalu yang kedua, dalam hal penghasilan diperoleh bukan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPH yang terutang. Lalu yang ketiga, dalam hal pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPH yang terutang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang PPH pasal 15 atas pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Jadi yang pertama kita bahas tentang objek pajaknya. Objek PPH-nya adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai mata uang dari pengakuan orang atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Dengan demikian, yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri tersebut adalah yang dari pengangkutan orang atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.
Lalu untuk tarifnya sendiri, penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Peredaran bruto di sini dimaksud sebagai imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia, ataupun dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Dan besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Lalu untuk pemotongnya sendiri, dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar atau mencarter wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang. Dan penghasilan selain berdasarkan perjanjian charter, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri. Nah, selanjutnya adalah PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing atau Representative Office atau Liaison Office di Indonesia. Ada subjek pajak dan objek pajaknya, yaitu subjek pajaknya adalah wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang, selanjutnya disingkat KPD di Indonesia, yang berasal dari negara yang belum mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B di Indonesia. Lalu objek pajaknya sendiri adalah nilai ekspor bruto, yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai KPD di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Untuk tarifnya sendiri, yaitu penghasilan neto sama dengan 1% dari nilai ekspor bruto. Lalu pajak penghasilan terutang sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Khusus untuk kantor perwakilan dagang KPD yang berasal dari negara mitra P3B. Lalu, besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT atau Branch Profit Tax dari suatu bentuk usaha tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait. Dan untuk pemotongnya sendiri, pembayaran dilakukan dengan mekanisme penyetoran sendiri oleh kantor perwakilan dagang selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Nah, selanjutnya itu membahas tentang PPh pasal 15 atas WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Subjek pajaknya yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan spesifikasi petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Lalu objek pajaknya sendiri adalah jumlah seluruh biaya pembuatan dan perakitan barang yang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct material. Jadi pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung, selain biaya bahan baku milik prinsipal dan tidak langsung, serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersil wajib pajak. Lalu untuk tarifnya yaitu penghasilan neto sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak langsung, biaya bahan baku. Lalu, PPh terutang sebesar 2,1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Ketentuan tarif normal sebesar 7% berlaku sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer atau advance pricing agreement dengan DJP. Dan untuk pemotongnya, PPh terutang wajib disetor sendiri oleh wajib pajak dengan cara pembayaran setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Lalu, besarnya pembayaran PPh setiap bulan dihitung berdasarkan jumlah realisasi seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang setiap bulannya, tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct material. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Apabila kami ada salah kata atau kalimat, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.